ditambah dengan suasana yang sangat luar biasa mistisnya. Seakan-akan kita diingatkan dengan alas Purwo. Padahal kita tidak lagi berada di Banyuwangi, teman-teman. Kita sekarang berada di antara dua kota, di antara dua kabupaten, yakni Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Batu Malang. Jembatan Cangar di kawasan pemandian air panas Cangar bukan sekadar jalur penghubung antara Mojokerto dan Batu. Di balik fungsinya sebagai akses pegunungan, tempat ini menyimpan lapisan suasana yang berbeda. Sebuah titik di mana alam, keheningan, dan hal-hal yang tak terlihat seperti saling bertaut. Memasuki wilayah Taman Hutan Raya Raden Suryo, suasana mulai berubah perlahan. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, bukan sekadar suhu pegunungan, tetapi dingin yang meresap hingga ke dalam tubuh. Pepohonan tinggi menjulang rapat, membentuk lorong alami yang seakan menutup dunia luar. Cahaya matahari pun, bahkan di siang hari, seringkali terhalang, menciptakan bayangan-bayangan samar yang sulit ditebak bentuknya. Namun semua itu belum seberapa. Perubahan paling terasa datang saat sore menjelang malam. Kabut mulai turun tanpa pola yang pasti. Awalnya tipis, lalu perlahan menebal hingga jarak pandang hanya beberapa meter. Dalam kondisi seperti itu, suasana menjadi sunyi secara tidak wajar. Suara serangga yang biasanya ramai mendadak hilang. Angin pun seperti berhenti berhembus. Yang tersisa hanyalah keheningan dan perasaan seolah ada sesuatu yang hadir namun tidak terlihat. Di sekitar jembatan, banyak orang merasakan hal yang sama, perasaan tidak nyaman yang datang tiba-tiba, tanpa sebab yang jelas. Bulu kuduk berdiri, nafas terasa berat, dan pikiran seperti kehilangan fokus. Bagi sebagian orang, sensasi ini hanya berlangsung singkat. Namun bagi yang lain, pengalaman itu terasa lebih dalam, seolah ada sesuatu yang mencoba menyentuh kesadaran mereka. Kepercayaan masyarakat sekitar menyebutkan bahwa kawasan ini bukan hanya ruang fisik. Jalur ini telah dilalui sejak masa lampau, diyakini berkaitan dengan perjalanan manusia pada era besar seperti Kerajaan Majapahit. Dalam pandangan tradisional, tempat-tempat seperti ini sering dianggap menyimpan jejak energi lama, sesuatu yang tidak hilang, hanya berdiam dan sesekali terasa oleh mereka yang melintas. Fenomena yang dilaporkan pun beragam, bukan sekadar melihat sesuatu, tetapi lebih kepada pengalaman yang sulit dijelaskan secara logika. Ada yang merasa seperti diperhatikan dari balik pepohonan, ada yang merasakan kehadiran di sampingnya padahal tidak ada siapa-siapa. Bahkan ada yang mengaku mendengar suara samar, bukan jelas, bukan juga sekadar angin, tetapi cukup untuk membuat seseorang menoleh, meski tidak ada apapun di sana. Kabut menjadi elemen yang paling sering dikaitkan dengan hal-hal tersebut. Saat kabut turun sangat tebal, suasana di jembatan berubah total. Dunia luar seakan hilang, digantikan oleh ruang yang terasa terpisah. Dalam kondisi seperti itu, persepsi manusia sering terganggu.
Jarak terasa berbeda, arah menjadi membingungkan, dan waktu seolah berjalan lebih lambat. Di sisi lain, kondisi alam di jalur ini memang menantang. Jalan berkelok, jurang di sisi kanan-kiri, serta minimnya penerangan menciptakan resiko nyata bagi pengendara. Namun justru perpaduan antara kondisi fisik yang ekstrim dan suasana yang tidak biasa inilah yang memperkuat kesan mistis tempat tersebut. Bagi masyarakat setempat, ada pemahaman yang tidak selalu diucapkan secara langsung, bahwa ketika melintasi jembatan Cangar, seseorang sebaiknya menjaga sikap, tidak sembarangan berbicara, tidak berhenti tanpa alasan, dan tetap fokus pada tujuan. Bukan semata-mata karena takut, tetapi sebagai bentuk menghormati sesuatu yang mungkin ada meski tidak terlihat. Jembatan ini akhirnya bukan hanya dikenal sebagai jalur penghubung, tetapi juga sebagai ruang perbatasan antara ramai dan sunyi, antara nyata dan yang tidak sepenuhnya bisa dijelaskan. Sebuah tempat di mana kabut, hutan dan keheningan menciptakan suasana yang membuat siapapun yang melintas merasakan bahwa mereka tidak benar-benar sendiri. Dan sampai hari ini, jembatan Cangar tetap berdiri seperti biasa, tenang, diam dan tidak berubah. Namun bagi mereka yang pernah merasakan sendiri suasananya saat malam dan kabut menyelimuti, tempat ini menyisakan satu hal yang sulit dilupakan. Perasaan bahwa ada sesuatu yang selalu ada di sana, menunggu dalam diam.